Welcome to YouTube channel Nevermore. Hari ini kita akan mereview Mavek Superman Hush. Ya, ini kita bisa lihat artboxnya. Ini dari karya Jim Lee, DC Comics. Ya, ini langsung kita buka saja. Kita lihat dalamnya. Ini salah satu karakter favorit saya, Superman. Kenapa namanya Hush? Karena diambil dari serial komik Batman Hush. Ini adalah aksesorisnya, dapat ekstra kepala dan 4 pasang tangan. Juga ada rumput-rumput. Apa gunanya rumput-rumput? Kita bahas nanti. Ini sekarang kita lihat figurnya dulu. Ya, kipnya kain dan ada kawatnya, sama seperti Mavek Batman Hush. Nah, ini Anda bisa lihat review kita di video sebelumnya ya untuk yang Batman Hush. Nah, ini bagian pinggangnya ada plastik segel. Ini kalau Anda buka nggak bisa balik lagi nih plastiknya. Ya, jadi ini salah satu indikasi figurnya masih baru, mint condition. Ya, sekarang kita lihat. Ini figurnya agak sedikit terasa berbeda dengan yang Batman. Kita lihat artikulasinya, tangannya, kepalanya bisa bergerak leluasa ya, karena Mavek artikulasinya memang tidak diragukan lagi. Cuman sayangnya ini lengan kirinya agak-agak letoy dikit, yang kanan ini lebih seret. Ya, ini masalah klasiknya Mavek sih. Jadi artikulasinya itu kadang QC-nya bisa labil gitu ya, ada yang letoy, ada yang seret. Cuman ya nggak terlalu parah sih untungnya. Ya, ini kita lihat pergerakannya. Pinggangnya bisa mendongak, menunduk, dan berputar. Ini pinggang atas ya, upper torso, ini bisa kayak gini. Pinggang bawahnya juga bisa berputar lagi. Ini kalau artikulasinya memang mantap sebenarnya Mavek ini. Nah, ini yang menarik bagian kakinya. Ini kalau Anda lihat, nah ini ada gap di antara kolornya. Nah, dengan pahanya itu, kok ada gap. Nah, ini bukan kesalahan teknis karena dia bisa ditarik memang. Nah, kalau ditarik ke bawah, dia bisa lebih rapat kakinya. Ini pose penting waktu dia kalau melayang atau terbang. Nah, ini kalau dimasukkan lagi jadi rapat, tidak ada gap lagi antara kaki dan kolornya. Nah, ini untuk posisi berdiri heroik. Ya, ini untuk dengkulnya ini juga rapat ya, bukan rapat, maksudnya nggak letoy gitu. Jadi pergelangan kakinya juga, joinnya semua seret, semua mantap ya. Ya, masalahnya cuma di lengan kiri ini sih kalau punya saya. Nah, sekarang kita lihat sayapnya. Nah, saya dapatnya juga yang aneh ini, nggak tahu apakah semua begini atau cuma punya saya. Jadi sayap kanan dan kiri saya itu tidak seimbang. Yang kanan lebih panjang daripada yang kiri. Ini entah kenapa ini, apakah salah jahit atau gimana. Tapi saya nggak masalah sih, karena kalau di pose jadi lebih dramatis, malah jadi kelihatan natural, kayak lebih hidup gitu ya. Jadi nggak kaku, nggak simetris. Nah, jadi masih kelihatan malah kayak gambar-gambar di komik gitu, nggak kelihatan simetris. Nah, cuman saya nggak tahu apakah orang-orang seneng nggak kondisi sayap CC-an. Kok CC-an? Apa CC-an? Sayap panjang sebelah itu loh. Ya, overall sih mantap. Heroic push, dynamic push. Nah, ini Mavek, SHF, Figma. Wah, kalau suruh pose-pose memang mantap ini. Ya, sekilas tentang Superman Hush. Kenapa namanya Hush? Karena seperti tadi yang saya bilang, ini diambil dari serial komik Batman yang judulnya Hush. Jadi di komik itu ceritanya Batman ini sedang sedang berhadapan dengan penjahat baru yang misterius, namanya Hush. Nah, Hush ini dia bisa merekrut musuh-musuhnya Batman, rogue gallery-nya Batman. Dan salah satunya adalah Poison Ivy.
Nah, Poison Ivy ini tanpa diduga bisa mempengaruhi Superman jadi jahat. Caranya gimana? Dia bisa dapat ramuan Krypton yang diencerkan jadi lipstick dan digabung dengan ramuan punya dia sendiri, punya Poison Ivy sendiri yang bisa mempengaruhi orang jadi nurut sama dia. Nah, makanya Superman-nya juga bisa kena karena ada campuran Krypton, dia akan lemah sama Krypton. X-ray hit vision, cuma visual efek video. Ya, sekarang kita lihat stand base-nya. Stand base-nya standar sih ya. Jadi dari plastik bening, ada artikulasinya dan juga ada capitnya. Standar seperti kalau kita beli Figma atau SHF, standar figur Jepang. Nah, ini bisa ditekuk-tekuk supaya punya aerodinamis. Apa aerodinamis? Maksudnya biar bisa balance-nya lebih gampang. Ini penting nih untuk pose terbang atau pose melayang seperti ini. Ini jadi seksi Superman-nya, men. Superman-nya seksi, men. Nih dia posenya Maverick itu memang asik ya. Dia bisa kayak natural gitu, bisa kayak gambar-gambar yang di komik gitu dia. Terbang, Superman-nya terbang. Ini pose terbangnya, waduh keren ini. Ini jarang-jarang ada figur Superman itu pose terbangnya bisa mantap kayak gini. Terbang Superman-nya. Ya, ini pose tangan depannya juga bisa diganti, bisa pose menggenggam atau menapak gitu ya. Dan seperti kita lihat pose lekuk tubuhnya itu kayak gambar-gambar itu loh, apa covernya kue wafer zaman dulu tuh. Wafer Superman. Ya, jadi mantap sekali lekuk ototnya itu, beneran kayak yang di komik. Ini karena posenya dia pinggang perutnya itu juga bisa ikut berpose, jadi bisa kelihatan natural banget. Superhero landing. Wah, ini jadi inget-inget Man of Steel saya kalau begini. Ya, jadi dia memang sangat-sangat mampu untuk melakukan dynamic pose, Maverick gitu loh. Nah, ketika Superman dipengaruhi Poison Ivy, dia itu tangannya dan lehernya itu dililit oleh semacam tumbuhan, akar-akaran, dedaunan gitu ya. Jadi dia itu nggak bisa menolak perintahnya Poison Ivy, pasti tunduk. Nah, otomatis jadi jahat karena dia dikendalikan oleh Poison Ivy yang jahat saat itu. Nah, jadi akhirnya Batman-nya mau nggak mau harus pukul-pukulan dulu dengan Superman supaya sadar. Dan kalau di komiknya agak-agak ekstrim caranya Batman untuk mengembalikan ingatannya Superman, karena dia tahu sebenarnya Superman ini aslinya nggak jahat. Jadi dia menyuruh Catwoman yang saat itu jadi sekutunya Batman untuk menculik Lois Lane. Nah, setelah menculik Lois Lane-nya diancam akan dijatuhkan dari atas gedung. Pada saat kritis akhirnya Superman-nya sadar dan dia menolong Lois Lane dan terlepas dari pengaruh pikiran jahat Poison Ivy. Lois is the key. Ya, kayak filmnya siapa itu ya? Nah, ini dia tinju dengan cincin Kryptonite. Nah, ini kita lepas dulu dan kita masukkan. Ya, pas banget, sama warnanya dan bentuknya juga benar-benar akurat. Jadi seolah-olah memang itu aksesorisnya dia dari awal. Padahal dapatnya harus beli mainan yang Superman dulu nih baru bisa dapat yang tinju cincin Krypton.
Ya tapi Kryptonnya kecil banget sih, jadi ya Batman-nya agak-agak kesulitan tetap memukul Superman-nya. Walaupun bisa dipukul, cuman nggak bisa sampai mati juga Superman-nya, hanya sekedar melemahkan. Nah terus urusannya penjahatnya apa kok sampai bawa Superman? Ya itu untuk lebih detailnya Anda bisa saksikan serial animasinya atau baca dari komiknya ya. Kapau. Wah ini malah kayak Batman tahun 60-an ini, Batman-nya Adam West ini. Sekali tinju keluar tulisan kapau, pow, bang, puff, boom. Ya kalau yang versi modern nggak pakai gini-gini lah kali filmnya. Maverick kalau suruh pose dynamic ini wah paling cocok udah. Ini benar-benar pose berantemnya keren. Mantap, sama seperti yang di komik ini. Anda mungkin bisa posenya ini seperti final battle-nya Superman Batman yang di komik khas. Ya, sekarang kita lihat aksesoris lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu kepala. Kita akan membandingkan kepala Bruce Wayne dan Clark Kent. Ya, ini kalau dilihat kepalanya kayak besaran Bruce Wayne dikit ya. Kepalanya Superman-nya kecil. Ya mungkin karena Bruce Wayne itu orang kaya, jadi besar kepala. Just kidding. Ya, cuman ini memang kepalanya agak besaran Bruce Wayne dikit daripada yang Superman atau Clark Kent. Dan di sini saya agak kurang srek satu, karena wajah Superman-nya cuma dapat yang serius dan yang marah. Nggak ada wajah Superman-nya yang lagi senyum atau santai gitu. Kalau misalnya dapat yang lagi senyum atau santai itu, wah the perfect action figure Superman ini. Cuman kalau kayak gini ya sudah bagus, cuman Superman-nya jadi serem kesannya, jadi serius. Padahal kan harusnya agak-agak gimana gitu ya kalau Superman itu. Bruce Wayne-nya aja senyum. Ya, demikianlah review action figure Maverick Superman khas komparasi to Batman khas. Sampai ketemu di video review berikutnya.